Hari ini adalah hari yang istimewa ya Tuhan, karena Engkau yang menetapkan hari ini bagi setiap kami. Dan hari ini juga menjadi hari yang khusus bagi kami, karena kami merayakan tahun baru Imlek. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh merayakannya pada hari ini. Kami mau berdoa bagi anak-anak kami yang akan mengikuti sekolah minggu. Tuhan berkati setiap mereka. Tuhan berkati guru yang mengajarnya. Tuhan berkati anak-anak yang belajar firman Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengar sebagian dari sabdamu disampaikan kepada setiap kami. Tuhan berbicara kepada setiap kami, sampaikan isi hati Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu memimpin kami sehingga kami boleh menjadi taat dalam segenap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Ya, shalom semuanya. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang khusus karena hari ini kita beribadah dengan tema Imlek. Dan setelah ini juga ada kesaksian pujian dari Pak Edi dan Ibu. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan penyerahan anak dari saudara terkasih kita, Yosafat dan Marisa. Di mana kalau dalam tradisi gereja-gereja lama, Ortodoks, Katolik, dan Protestan lainnya, diadakan baptisan anak, maka di Gereja Bethel Indonesia kita mengikuti tradisi di mana anak tidak dibaptis tapi diserahkan kepada Tuhan. Baru nanti di akhir baliknya mereka akan dibaptis. Jadi nanti kita akan adakan prosesi, tapi ini bukan sakramen. Karena dalam Protestan seperti hal yang diikuti GBI, sakramen hanya dua, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Ini mirip seperti kalau di Protestan dibalik prosesnya dibaptis dulu baru katekisasi, kalau yang terbalik penyerahan anak baru nanti dibaptis. Karena lanjutan tradisi dari gereja Anabaptis begitu ya. Baik, mari kita buka kitab kita dari Keluaran pasal 12. Kita lihat ayat yang 1 sampai ayat yang ke-6 saja. Karena hari ini hari spesial, maka saya tidak mengikuti urutan-urutan. Minggu depan kita balik lagi dengan urutan-urutan kita. Wah. Saya pikir dia mau lari sembari kungfu gitu. Keren. Baik, kita baca berbalas-balasan. Saya ayat yang ganjil, Ibu Bapak ayat yang genap sampai ayat yang ke-6 ya. Kita mulai, ayat yang ganjil, Ibu Bapak ayat yang ke-6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ya, puji Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan. Ibu Bapak yang terkasih, saya mengambil perikop ini karena perikop ini berbicara tentang tahun baru. Tentang tahun baru. Kalau kita lihat ayat 2, boleh tayangkan ayat yang kedua. Ayat yang kedua.
Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Jadi 2A ini menunjukkan bahwa bulan itu bulan pertama ya, bulan itu bulan pertama. Nah, bulan pertama itu dimulai di Paskah atau Passover gitu ya, Passovernya mereka dan bukan Paskahnya kita begitu. Karena ada perbedaan waktu antara Paskah Yahudi Passover dengan Paskah kita Kristen. Nah, di situ dikatakan bahwa bulan ini di mana mereka mempersembahkan anak domba Paskah jadi permulaan. Nah, rekan-rekan sekalian, ada 12 bulan dalam kalender Yahudi, 12 bulan, tetapi per bulannya berbeda dengan kita. Kalau kita ini disebut dengan kalender matahari, solar calendar. Kalau orang-orang Yahudi mirip dengan kalender Tionghoa, lunar calendar, mirip juga dengan Arab. Jadi sebetulnya kalender berbasis bulan itu lebih populer dibandingkan kalender berbasis matahari, begitu. Tetapi kemudian Julius Caesar memulai mengubah kalender itu ya, dan bukan mengubah tapi membuat versinya sendiri yang kemudian diperbaiki oleh Gregorius Agung jadi Gregorian Calendar. Kalender atau almanak Gregorian begitu ya, itu adalah paus pada waktu itu. Nah, saya pernah cerita bahwa perubahan dari kalender Julian ke kalender Gregorian itu karena ternyata setelah berjalan beberapa waktu ada selisih yang akhirnya membuat almanak kalender gerejawi bergeser begitu. Sebetulnya selisihnya cuma 1/4 hari yang kalau dihitung dalam 1 tahun, 10 tahun tidak terdampak besar. Tapi ketika kalender itu dihitung 1-2 abad, maka perbedaannya bisa beberapa hari. Nah, perbedaan beberapa hari untuk menentukan Paskah Kristen dengan semua yang sebelum dan sesudahnya, Jumat Kamis Putih, Rabu Abu, kemudian Jumat Agung, kemudian Sabtu Sunyi, Minggu Paskah, kemudian berikutnya hari kenaikan, hari Pentakosta, ini jadi kacau semua. Maka Gregorius Agung menyadari bahwa ada kekeliruan, beberapa hari diubahlah gitu ya. Ada rincian detailnya yang saya pikir tidak perlu saya bagikan di sini. Dari situlah misalnya ada tahun kabisat, kemudian ada perhitungan waktu per berapa ratus tahun, ada penambahan lagi dan seterusnya. Nah, karenanya sebetulnya gereja ortodoks tetap merayakan Natal 25 Desember. Tapi 25 Desember versi Julian, versi kalender Julian. Nah, versi kalender Julian itu tanggal 6 Januari kemarin, nanti akan berubah kan tanggal 7, berubah tanggal 8. Kalau saya tidak salah, saya kurang-kurang ingat sekitar per 100 tahun begitu. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Yahudi punya penanggalan itu berdasarkan bulan. Nah, karenanya siklus bulan ini menjadi penting sekali. Nah, Yahweh sendiri menetapkan bahwa awal tahun atau bulan pertama itu adalah bulan yang diawali dengan Paskah. Nah, ketika kita pelajari sejarah penanggalan kalender Yahudi, sebetulnya orang-orang Yahudi menghitungnya sampai ke hari penciptaan. Ingin menghitungnya sampai hari penciptaan. Tetapi ini akan menjadi hal yang mustahil. Bagaimana ngitung sampai hari penciptaan? Maka kalau kita lihat Alkitab kita, kalau kita lihat di dalam Alkitab kita akan menemukan bahwa penyebutan bulan itu baru ada di era Nuh. Di era Nuh. Ada pernyataan kurang lebih pada usia 500 bulan kedua gitu, ada disebut bulan kedua. Itu baru mulai ada penyebutan bulan. Sebelum-sebelumnya tidak jelas sama sekali begitu. Nah, kemudian ketika Yahweh menetapkan ini bulan yang pertama dalam 1 tahun begitu, maka boleh tayangkan ayat 2b. Bulan inilah menjadi permulaan segala bulan, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Nah, Ibu Bapak, kalau baca penjelasan ayat ini, maka logikanya adalah bahwa tiap awal tahun ada perayaan kan? Betul kan? Tiap awal tahun ada perayaan. Tetapi ternyata Ibu Bapak yang terkasih, orang-orang Yahudi punya budaya yang berbeda. Orang-orang Yahudi tidak merayakan awal tahun tiap tahun.
tapi yang dirayakan awal bulan tiap bulan. Makanya ada perayaan bulan baru atau new moon. Mengapa new moon? Karena berdasarkan perputaran bulan itu. Perputaran bulan ketika dia mulai menjadi bulan yang tidak lengkap lagi, bulan sabit gitu, kemudian jadi gerhana bulan, terus balik lagi bulan baru, maka bulan baru yang kita sebutnya purnama itu, bulan purnama itu, kemudian dipahami secara teologis, tentunya berdasarkan perkataan firman Yahweh begitu, itu dianggap sebagai permulaan yang baru. Maka tiap bulan, di awal bulan menjadi bulan baru atau bulan purnama itu dirayakan sebagai perayaan bulan baru. Bahasa Ibraninya Rosh Kodesh begitu. Rosh Kodesh. Nah, Rosh itu artinya kepala gitu ya, kepala. Jadi maksudnya awal bulan, kepala dari bulan itu awal bulan. Dan itu kemudian dirayakan. Nah, kalau kita lihat di perjanjian lama, misalnya kalau yang tadi kita sudah lihat di sini, kalau kita boleh buka Bilangan 10 ayat 10, boleh tayangkan Bilangan 10 ayat 10. Ya. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaan dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudmu supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Di sini disebutkan pada bulan-bulan baru, new moon. Nah, bulan-bulan baru itu ya awal tiap bulan tadi. Mengapa ini signifikan? Ini sebetulnya faktor kondisi saat itu. Kita di sini punya AC, punya lampu, punya cahaya yang luar biasa dengan alat elektronik yang canggih seperti ini untuk ukuran kita. Pada waktu itu ini semua boro-boro gitu ya, ada ya boro-boro, ada AC segala macam. Penerangan pada waktu itu paling kalau nggak pakai obor gitu ya, pakai kalau yang sudah agak menjelang ke zaman Yesus itu pakai lampu. Kalau Bapak pernah lihat nonton film Aladin begitu, maka ada seperti itu yang ujungnya kemudian dikasih entah sumbu atau apa dicahayakan, di dalamnya ada minyak begitu ya, seperti itu. Paling itu. Dan itu pun tidak memberikan penerangan yang luar biasa. Tidak memberikan penerangan yang terang benderang seperti kita punya sekarang. Untuk punya obor, untuk punya kemudian lampu tadi butuh minyak misalnya. Dan minyak itu mahal, bukan minyak yang murah. Sehingga satu ruangan paling hebat ada 1-2 obor begitu. Supaya apa? Supaya biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Nah, bisa dibayangkan dalam kondisi malam ketika bulan mulai jadi sabit, kemudian gerhana. Apa yang terjadi? Gelap gulita. Yang terjadi adalah gelap gulita. Maka ketika di posisi tengah itu mulai bulan sabit terus kemudian gerhana, ketika gelap begitu, maka gelap gulita dan ketika bulan baru nongol, ini dari yang malam gelap, kemudian bulan itu memberikan terang walaupun remang-remang, tapi paling tidak membuat yang tadinya gelap gulita jadi kemudian terang kembali. Nah, Ibu Bapak bisa bayangkan dalam konteks budaya seperti itu, dalam konteks keadaan saat itu, maka bulan purnama atau bulan baru menjadi sangat penting dari proses katakanlah 28-29 hari berputar begitu ya, sampai di sini salib dan bulan sabit begitu, terus mulai gelap terus balik lagi mulai ada sedikit terang begitu, tak full moon bulan baru tadi menjadi terang di malam hari. Ini kemudian dipahami secara teologis oleh orang-orang Israel, oleh orang-orang Yahudi sebagai ya new beginning, permulaan baru, harapan baru, karena ada terang yang baru yang diberikan berdasarkan siklus tadi, siklus bulanan. Karenanya kalau Ibu Bapak melakukan search terhadap Alkitab, maka tidak ada tahun baru, tidak ada muncul kata tahun baru, cuma yang tadi itu.
Cuma itu, tapi tidak ada sama sekali lebih dari itu kata tahun baru. Tapi kalau kita search bulan baru, maka penuh Alkitab dengan bulan baru. Jadi dengan kata lain ada tradisi yang relatif berbeda dengan kita. Apalagi kita di dunia modern yang banyak dipengaruhi oleh budaya barat gitu. Yang merayakan tahun baru tanggal 1 Januari tiap tahun. Di mana perayaan tahun baru itu berarti setahun sekali. Mereka perayaan bulan baru dilakukan tiap bulan. Karena siklus mata bulan tadi begitu, siklus bulan tadi. Nah karenanya Bapak yang terkasih ketika mereka merayakan bukan tahun baru tapi bulan baru, maka ada dua semangat sebetulnya. Ada dua semangat yang dihadirkan di dalam pemahaman bulan baru tadi yang kita bisa adopsi. Jadi bukan perayaan harfiahnya yang kita lakukan, bukan juga ritus harfiahnya yang kita tiru, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya itu yang kemudian kita serap, kita adopsi, termasuk dalam perayaan tahun baru Imlek ini. Yang pertama, poin yang disampaikan ketika mereka merayakan tahun-tahun baru itu adalah melekat kepada Allah. Melekat kepada Allah. Nah Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka merayakan bulan baru, maka seruannya bukan berpesta pora. Ketika mereka merayakan bulan baru tiap-tiap bulan tadi, ya. Coba kita buka Bilangan 29 ayat 6. Bilangan 29 ayat 6. Saya baca saja. Selain dari korban bakaran bulan baru serta dengan korban sajiannya dan korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya sesuai dengan peraturannya menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Maka dengan kata lain dalam teologi Yahudi, bulan-bulan baru adalah perayaan untuk datang mendekat kepada Tuhan. Sehingga persembahan-persembahan korban bukan sekedar ritus, tapi dengan hati yang mau datang kepada Tuhan, dengan hati yang mau melekat kepada Tuhan. Kedatangan untuk melekat kepada Tuhan itulah sebetulnya yang membuat baunya menyenangkan. Bukan sekedar karena korbannya dibakar kemudian bakaran korban itu menyenangkan Tuhan. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi ketika merayakan tahun yang baru dengan datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, itulah yang sebetulnya menyenangkan Tuhan. Maka esensi dari merayakan bulan-bulan baru yang sekarang kita merayakan tahun yang baru. Esensi yang terpenting pertama adalah dengan datang melekat kepada Tuhan. Maka ini seruan atau panggilan kepada kita semua. Mari kita rayakan, dan buat saya tidak masalah kita merayakan tahun baru Imlek, nggak ada masalah. Toh kita tidak melakukan penyembahan berhala, tapi kita merayakannya dalam sukacita Kristus, begitu kan? Tidak masalah. Nanti kalau ada tahun baru Batak kita rayakan juga. Tapi masalahnya tahun baru Batak itu tidak dirayakan bahkan oleh orang Batak sekalipun gitu. Almanak orang Batak itu ada sebetulnya, tapi tidak dilakukan, tidak dirawat, tidak dipelihara. Kalau misalnya Jawa juga ada kalendernya kan, Jumat Kliwon itu kan bagian dari kalender Jawa. Kalau ada tahun baru Jawa ya kita rayakan juga. Bagian dari apa? Kita menggunakan setiap perayaan itu bukan dalam konsep kultusnya, bukan dalam konsep kultiknya, tapi dalam konsep datang melekat kepada Allah tadi. Mengapa kita perlu datang melekat kepada Allah? Nah Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua sebetulnya, karena saya ingin menyampaikan hal-hal yang singkat mengingat kegiatan kita hari ini cukup padat. Bagian yang kedua adalah bahwa hidup kita ada dalam siklus. Hidup kita ada dalam siklus. Siklus kehidupan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Siklus kehidupan dari lahir yang akan kemudian mati. Bagi secara perorangan, bagi kita perorangan, dia bukan siklus karena siklus kan berputar ya. Tapi bagi kita ini linear, garis. Nah namanya garis ada awal, ada akhir. Tapi bagi kehidupan secara keseluruhan dia akan siklus. Dalam hal apa dia siklus? Ada yang lahir, ada yang mati, ada lagi yang lahir, ada lagi yang mati, ada lagi yang lahir, ada lagi yang mati.
Karenanya kenapa saya berulang-ulang selalu berkhotbah di gereja ini dan di tempat-tempat dimanapun saya khotbah untuk selalu mengingat kematian kita. Kita harus mengingat kematian kita. Eh, Kemarin kami ke rumah adik dari mama saya almarhumah. Suami dari adik mama saya meninggal bulan Desember lalu. Dan baru setelah 1 bulan, hampir 2 bulan, kami mengadakan penghiburan. Pangapulion kalau orang Batak bilang, mangapuli. Dan kemudian saya juga menyampaikan kata-kata penghiburan. Itu budaya Batak dan saya suka sekali kalau saya disuruh datang untuk memberikan kata-kata penghiburan Pangapulion. Kenapa? Saya bisa khotbah di situ. Jadi kemarin itu saya yang paling panjang Pangapulionnya, yang paling panjang ngomong, memberikan kata penghiburan. Saya manfaatinnya sekalian saya khotbah di situ. Maka salah satu yang saya khotbah itu tadi, bagi banyak orang termasuk orang Kristen, kematian menjadi hal yang menakutkan. Betul kan? Padahal Paulus bilang, hai maut di manakah sengatmu? Paulus bilang sengat maut telah ditelan dalam kemenangan oleh Kristus. Maksudnya Paulus apa? Seharusnya bagi orang yang percaya kepada Kristus, karena Kristus telah mengalahkan maut, maut tidak lagi menjadi hal yang mengejutkan, apalagi menakutkan. Kita mau menjadikan itu mengejutkan, menakutkan atau tidak, toh kita pasti akan mati. Berulang-ulang saya katakan kematian adalah satu-satunya hal yang absolut dalam kehidupan. Tidak ada lagi yang lain yang absolut. Sekarang saya gagah perkasa. Besok terkena satu jenis penyakit saja bisa ambruk saya. Misalnya terkena multiple sclerosis. Yang mana otot-otot saya akan melemah dan saya bisa jadi lumpuh gitu. Misalnya seperti itu. Sekarang saya bisa gagah perkasa nih. Besok kita bisa kena multiple sclerosis. Otot-otot kita bahkan gak mampu nahan badan kita. Saya terlahir kidal. Tangan kiri saya bisa 2-3 kali lebih kuat dari tangan kanan saya. Dan gara-gara itu waktu saya TK SD, papa saya pengen jadi petinju. Saya pengen dijadikan petinju begitu. Karena prinsipnya kalau tangan kiri ini lebih kuat 2-3 kali dari ini kan, kalau mukul orang sekali langsung masuk rumah sakit kan gitu ya. Dulu bilangnya gini, rumah sakit kuburan gitu kan. Nah, gara-gara tangan kiri saya kidal, tangan kiri saya kuat, apapun saya kerjakan itu dengan kecenderungan dengan tangan kiri. Saya dulu bisa nulis itu tangan kiri. Kemudian waktu SD kelas 1 dipaksa nulis tangan kanan. Akhirnya sekarang saya bisa nulis 2 tangan gitu. Kadang-kadang saya suka sombong pamer gitu ya, lagi ngajar saya nulis tangan kanan, capek saya ganti pakai tangan kiri gitu. Terus mahasiswa saya bilang, wih hebat bisa nulis 2 tangan. Saya bilang. Nah, tangan kiri saya kuat kan, tapi bulan Mei tahun lalu saya mulai terkena inflamatori di sini dan di sini. Bukan frozen shoulder karena sudah dicek, bukan juga saraf kejepit, tapi inflamatori, peradangan. Ada radang di kiri, belakang. Waktu kami kecelakaan, saya bantu mobil yang terbalik, saya dorong. Saya nggak sadar, ternyata inflamatorinya double jadinya di sini. Dan sekarang saya ngangkat 2 kilo aja rasa sakit di tangan kiri saya. Ngapain saja sakit gitu. Jadi kalau saya ngegeser sedikit begini saja itu agak nggak enak. Kalau biasa begini nggak sakit, tapi begininya langsung sakit. Ini saya nggak bisa, tangan kiri saya nggak bisa rata tuh dengan tangan kanan. Gitu. Jadi kalau saya nyembah gini tangan saya nggak seimbang. Lihat aja nggak seimbang. Begitu. Yang saya mau sampaikan dengan tangan kiri saya apa? Dulunya kuat kan? Hebat gitu, bahkan jadi kayak kebanggaan. Lu macam-macam gua hajar loh, tuh waktu saya SD. Tapi sekarang tangan kiri saya lemahnya minta ampun. Akhirnya saya bergantung pada tangan kanan sekarang. Ini paling hebat saya berani bawa 2 kilo. Kalau ini 10 kilo, 20 kilo pun saya kuat gitu. Ini yang saya katakan tadi bahwa tidak ada yang absolut. Semuanya serba relatif. Kita sekarang gagah perkasa. Kalau Tuhan izinkan ditek gitu aja udah bisa langsung. Bisa langsung. Jadi apa yang kita banggakan? Kita kaya. Besok Tuhan bisa jadikan lenyap itu semua. Kita cantik. Kena saraf di sini itu bisa gini langsung. Kalau sarafnya ada terganggu aja di sini, itu bisa langsung gini. Nah coba kalau gini udah nggak cantik lagi, ngomong aja udah susah. Terus kalau mau makan bocor, ya kan? Bocor sini. Mau tidur. Kami ke Bogor bareng-bareng, terus saya nginep sama satu hotel sama Pak Niko.
Ternyata Pak Niko ngoroknya luar biasa. Saya rekam ngoroknya. Jadi bayangin kalau udah ngorok terus ininya gini, kan susah. Susah. Bisa keselak juga. Jadi nggak ada yang absolut kan, nggak ada yang absolut. Tapi satu yang absolut, kita pasti mati. Nah karenanya kalau kita pasti mati, harusnya kita melihat hidup kita tidak selamanya. Hidup kita nggak selamanya, ada awal, ada akhir. Sekarang kita mati, ada yang lain lahir. Besok yang lahir ini mati, ada lagi yang lahir. Itu kan siklus itu maksudnya. Ya, siklus secara global dalam dunia ini. Tapi bagi kita ya tentunya ada awal, ada akhir. Nah akhir itu mutlak, pasti, absolut bagi kita semua. Udah kita persiapkan atau belum begitu? Nah harusnya kita persiapkan bagaimana dengan hidup hati-hati. Nah karenanya bagian yang kedua tadi bahwa hidup ini adalah siklus ya. Silih berganti datang, ini harus kita resapi betul-betul dan kita hidupi betul-betul dalam kehidupan. Maka waktu kita merayakan tahun baru 1 Januari, tahun baru Imlek, dan yang lain-lain, kita mesti juga mengingat siklus ini, bahwa saya tidak selamanya hidup di sini. Nah kemarin waktu penghiburan Mangapuli tadi, saya berkata begini, saya berkata kepada ada sebagian masih orang tua saya, angkatan orang tua saya katakan waktu papa saya meninggal tahun 98, di situ saya sudah berpikir bahwa generasi bapak saya mulai melenyap. Dan kemudian 5 tahun yang lalu suami dari adik pertama mama saya, karena kami orang keluarga dari mama kami ini dekat sekali gitu ya. Terus dia meninggal. Terus 2 tahun lalu mama saya meninggal. Nah waktu mama saya meninggal, mama saya itu 7 bersaudara. 1 di laki-laki di kampung, 8, 1 di kampung, kemudian 2 di kampung, 6 di Jakarta. Nah waktu mama saya meninggal, pada adik yang pertama saya katakan kepada inang udah tante saya bilang, tante kamu mulai sekarang yang paling tua, gantikan posisi mama saya. Jadilah kakak tertua bagi adik-adik dan juga bagi kami semua. Nah kemarin saya ngomong lagi begitu dan saya berkata, you are fading away. Generasi kalian mulai melenyap. Karena bapak saya, paman saya, kemudian mama saya, sekarang paman saya dari adik kedua mama saya. Sudah 4, sisa tinggal 4 atau 6 orang lagi. Secara perlahan they are fading away, melenyap. 10 tahun lagi mungkin logo sudah gak segini. Karena sebagiannya udah akan lenyap dalam tempo 10 tahun. Ya kan? Ibu ketawa. Ya kan? 10 tahun dari sekarang dan kalau nggak ada jiwa baru yang datang, ya tinggal setengahnya aja nih logo 10 tahun lagi kan. Karena setengahnya kita sudah tinggal menunggu panggilan Tuhan kan. Betul kan? Oma 81 kata Alkitab kalau manusia kuat 70, kalau masa hidup kita 70, kalau kuat 80. Oma 81, sudah bonus 1 tahun. 91, 11 tahun bonusnya bayangkan. Dan saya nggak yakin banyak orang yang seperti Oma itu karunia khusus, karunia umur panjang. Nah kalau saya doanya 85, saya berharap itu tercapai. Maka saya hidup harus hati-hati. Harus bijaksana. Maka ketika saya katakan kepada orang tua saya, you are fading away. Sekarang sudah masuk generasi kami. Karena kami juga sudah punya anak-anak generasi berikutnya. Ini kan siklus kan. Yang ini akan berakhir, muncul yang berikutnya. Ini akan lagi, ini akan lagi. Tapi terus berganti seperti itu. Berganti seperti itu. Nah karenanya dalam perayaan tahun-tahun baru, kalau orang Israel tadi bulan-bulan baru, dalam perayaan tahun-tahun baru, selain pertama melekat kepada Tuhan, kita harus ingat siklus kehidupan. Kita harus ingat siklus kehidupan. Dan ketika kita ingat siklus kehidupan itu, maka dalam pengingatan akan siklus kehidupan itu, kita mesti satu yang kita camkan, yaitu bahwa Allah membaharui segala sesuatu. Seperti Israel ketika merayakan bulan-bulan baru, mereka mengimani bahwa bulan yang purnama kemudian mulai jadi bulan sabit,
kemudian menjadi gerhana, terus pelan-pelan balik sabit menuju purnama. Ketika tiba kembali di titik purnama itu, maka orang-orang Yahudi memahami bahwa purnamanya bulan itu bagian dari bahwa Allah memulai lagi yang baru. Maka ketika kita merayakan tahun-tahun baru, baik 1 Januari ataupun tahun baru Imlek, sebetulnya yang perlu kita refleksikan adalah kita mesti meninggalkan yang lama. Sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama sudah lenyap, sudah berlalu. Itu seharusnya, maka di tahun-tahun baru ini kita mesti refleksikan ketika secara de jure Allah membarui segala sesuatu. Dari sisi Allah, Allah selalu membarui segala sesuatu. Tapi dari sisi kita harus mengingat apa yang lama yang harus dipersembahkan oleh Allah untuk diperbarui. Dalam Filipi 2 ayat 12 dan ayat 13, di 2 ayat itu pada satu bagiannya dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu ayat 12, ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan keselamatan, baik pekerjaan maupun kehendak menurut kerelaannya. Ada bagian Allah lah yang mengerjakan segala sesuatu. Ayat 13, ayat 12 ya bagian kita, kerjakanlah keselamatanmu. Kata kerjakan itu dalam bahasa Yunani adalah katergazomai, to work out. Ketika dikatakan ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan segala sesuatu baik pekerjaan maupun kerelaan, kehendak menurut kerelaannya, maka Allah mengerjakan itu ergo, to work in. To work in. Allah bekerja di dalam, maka kita mesti mengerjakan apa yang Allah kerjakan di dalam keluar. Nah, tahun-tahun baru di mana Allah mengerjakannya menjadi baru itu sebetulnya bagian dari Allah bekerja di dalam, energo. Dari situ muncul kata energi. Energi memang sesuatu yang di dalam kan. Karenanya dalam fisika ada energi potensial, ada energi kinetik. Potensial itu yang ada dalam kita yang belum kita lakukan, kinetik itu yang kita kerjakan, kira-kira begitu. Nah, ini berarti Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara teologis orang Yahudi memahami bahwa bulan-bulan baru itu bagian dari Allah yang mengerjakan pembaruan bagi bangsa Israel. Maka ketika kita merayakan tahun baru 1 Januari, tahun baru Masehi itu, kemudian tahun baru Imlek, maka kita mesti memahami pada satu sisi tahun-tahun baru itu Allah yang mengerjakan untuk membarui kita. Pada sisi yang lain kita mesti merenungkan hal-hal apa yang masih lama, yang masih usang, yang harus diperbarui dalam kehidupan kita. Maka permenungan sore hari ini kita mesti berpikir, Tuhan, hal baru apa yang mesti aku lakukan? Tuhan, hal usang apa yang mesti kami perbuat? Secara individual kita mesti berkata, Tuhan, hal-hal apa yang harus diperbaharui, hal-hal apa yang usang, yang lama, yang sudah outdated, kadaluarsa, yang harus diperbaharui. Itu yang harus kita tanyakan baik secara individual maupun secara kolektif. Dalam perjalanan ke sini tadi naik mobil, disetirin anak saya, kemudian saya merenung begitu berbagai macam hal tentang pelayanan dan segala macam. Kemarin kami sampai Sabtu saya raker sebagai sekretaris yayasan untuk sebuah STT. Saya minta kepada ketua yayasan di mana saya sekretarisnya, saya katakan tolong kumpulkan pimpinan STT itu, kita rapat kerja. Maka 3 hari 2 malam ke Sentul, sewa tempat, maka saya kemudian meminta mereka, saya bagi dalam kelompok, bikin pekerjaan-pekerjaan yang harus mereka selesaikan dalam 3 kali 24 jam itu. Dan kemudian setelah itu masih harus ada diperbaiki dan kemudian dikerjakan. Dan saya katakan ini harus jadi a new fresh start untuk kita semua. Awal yang segar, yang baru begitu. Maka kemudian saya berkata, Kak, saya akan bikin semacam roadmap buat para dosen. Dan kalau para dosen tidak mau mengikuti roadmap ini, silakan keluar. Begitu. Mengapa? Karena kita ingin menjadikan ini seminari atau sekolah tinggi teologi yang betul-betul bermutu. Dan this is a really fresh new start. Kalau nggak mau ngikuti roadmapnya, silakan keluar. Nanti bisa dicari dosen lain yang mau mengikutinya.
Jangan kita pikir bahwa bulan baru, tahun baru, permulaan yang baru itu tidak bisa menyingkirkan yang lama. Bisa, tapi jangan sampai kita yang disingkirkan. Jangan sampai. Dunia ini kejam loh. Kita nggak usah ngomong Tuhan dulu saja. Dunia ini kejam loh. Segala sesuatu itu berubah. Betul kan? Segala sesuatu itu selalu berubah. Apa yang tidak berubah? Perubahan itu sendiri. Segala sesuatu dalam kehidupan ini berubah. Apa yang tidak berubah? Perubahan itu sendiri. Tidak akan pernah perubahan berhenti terjadi. Artinya semua berubah. Yang tidak berubah hanya perubahan itu sendiri. Maka saya katakan kepada mereka juga, kalau kita tidak bisa catch up with the changes, kalau kita nggak bisa ngikuti perubahan, kita tergilas oleh perubahan. Tergilas oleh perubahan. Itu baru ngomong dunia loh, belum ngomong tentang Tuhan. Belum ngomong dalam perspektif Tuhan, di mana Tuhan panggil kita untuk datang dalam kehidupan yang baru. Sebetulnya prinsipnya kan sama saja, karena itu prinsip yang universal. Itu prinsip yang universal. Akan selalu terjadi perubahan, yang tidak berubah hanya perubahan itu sendiri. Kalau kita tidak siap mengikuti perubahan untuk selalu berubah, kita akan tergilas oleh perubahan itu. Dan ketika kita tergilas oleh perubahan itu, ya kita akan hilang lenyap dan tak berarti. Nah, karenanya Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah begini. Ketika kita mati nanti, saya akan terus ngomongin kematian sampai pada titik di mana bagi Bapak itu bukan lagi menakutkan. Saya berdoa kita semua akan tiba pada titik ketika kematian tiba itu menyenangkan buat kita. Harus sampai pada titik itu. Yang amin hanya Pak Yonatan. Yang lain belum berani bilang amin. Kita harus tiba pada titik kita tidak takut lagi mati, bahkan bergerak lebih jauh, kematian jadi menyenangkan. Mengapa menyenangkan? Sama seperti inilah. Pak Edi kalau lagi keluar kota, terus pulang ke rumah, menyenangkan gak cepet-cepet pulang? Gak berani bilang enggak, karena ada ibu di sebelah. Tapi kalau hubungan suami istri yang intim, percayalah, ketika kita keluar jauh-jauh, lama, pengennya cepat-cepat pulang. Mengapa? Merindukan orang yang dirindukan. Nah, saya mau tanya satu-satu nih suami-suami. Rindu gak pulang ke rumah? Istrinya langsung nengok suaminya sendiri. Kalau hubungan harmonis, suami akan rindu pulang ke rumah. Untuk apa? Berjumpa dengan dia yang dikasihi. Kematian juga begitu sebetulnya. Kematian akan menjadi sebuah kesukaan karena kita akan berjumpa dengan Allah yang mengasihi kita dan yang kita kasihi. Sehingga kematian bukan jadi mengejutkan, menakutkan, bahkan kekonyolan. Tidak gitu. Nah, kita semua harus beranjak tiba pada titik itu. Pada titik itu. Pak, kok jadi ngaco? Enggak, ini enggak ngaco. Justru ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut telah ditelan dalam kemenangan oleh Kristus. Nah, karenanya justru, ya silakan. Nah, ini cabang kita di, saya lupa, Casablanca. Di sini saja, di sini, silakan. Selamat datang Bapak Pendeta Muda Gabe Simatupang, silakan. It's okay, no problem. Ya, saya lanjutkan. Baik, Ibu Bapak yang terkasih, Bapak Gabe adalah gembala cabang kita di Casablanca sudah sejak beberapa tahun yang lalu dan saya menjadi pendeta pembina buat beliau, begitu ya. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Rasul Paulus berkata, hai maut di mana kesengatmu, sengat maut telah ditelan dalam kemenangan oleh Kristus. Justru harusnya yang wajar bagi orang Kristen tidak takut mati.
Nah kalau kita tidak takut mati, kita akan sekali lagi berulang saya katakan akan memberdayakan kehidupan secara maksimal. Begitu. Nah karenanya siklus tadi yang selalu terjadi tadi ya, siklus yang tadi Allah mengerjakan yang baru tadi, Allah bekerja di dalam en ergo tadi, karena Allah lah yang mengerjakan segala sesuatu, pekerjaan maupun kemauan menurut kerelaannya. Tapi ayat 12 dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Pada satu sisi Allah yang mengerjakan en ergo, energi to work in, kita mesti kat ergazomai, to work out. Nah kemudian momen-momen perayaan seperti 1 Januari, tahun baru Imlek, kalau di Yahudi bulan-bulan baru, sebetulnya momen untuk membuang, untuk mengeluarkan, untuk melihat hal-hal yang sudah kuno, yang sudah usang, yang sudah kadaluarsa, untuk kita buang, kita serahkan pada Tuhan, untuk kemudian Tuhan berikan hal-hal yang baru di dalamnya. Maka tadi saya katakan saya naik mobil disetiri anak saya, kemudian dalam perjalanan saya merenungkan berbagai hal. Salah satu yang saya pikirkan, saya renungkan adalah saya melihat bahwa diri saya berbeda dengan diri saya dulu, paling tidak sebelum memulai Logos begitu. Sebelum memulai Logos bisa dikatakan saya termasuk orang yang pelit. Termasuk orang yang pelit. Dalam pengertian uang yang saya miliki buat saya begitu dan keluarga tentunya. Tidak pernah terpikir untuk kemudian memikirkan orang lain. Tidak pernah terpikir. Tapi ketika memulai penggembalaan segala macam, apalagi mulai pindah ke gedung ini, itu drastis sekali begitu, drastis sekali. Maka doa saya adalah kalau bisa, Tuhan kalau bisa berkat-Mu Engkau tambahkan buat saya. Bukan buat saya pribadi sebetulnya, karena kalau buat saya pribadi menurut saya sudah sangat-sangat cukup, tapi buat pelayanan di gerejamu ini begitu. Dan tahun lalu saya berdoa itu karena saya juga ingin kita pindah ke atas, tapi ternyata baik dari mandor atau perusahaan kontraktor teman kita yang saya minta maupun juga dari pemilik gedung, kita harus bikin denah dulu. Nah saya belum ada waktu untuk ruangan ini, ruangan di atas untuk pindah ke atas itu mana yang kaca di atas itu mana yang saya turunkan, terus apakah pintu ini di sini atau di atas. Saya tadi mikir-mikir mungkin pintu ini tetap di atas nggak usah pintu tapi pelong ke sana gitu, jadi AC nggak apa-apa sampai situ tapi toh nggak tutup nggak ke kemana-mana begitu. Kalau di sini mungkin saya sekat untuk sholat minggu, terus kemudian saya mungkin akan meminta salah seorang dari kita atau kalau nggak anak saya untuk coba desain untuk bisa pindah ke atas gitu. Dan kemudian saya berpikir lagi, kita Maret ini sudah setahun di sini dan berarti tinggal setahun lagi kontrak harus diperpanjang. Maka saya berpikir-pikir begitu dengan kontrak 200 sekian puluh juta begitu, lumayan bikin kepala saya tambah botak gitu. Mikirin 250 juta ini lumayan berat kan untuk sewa ini begitu. Dan kemudian yang salah satu yang saya pikirin tadi, kira-kira setengahnya bisa nggak ya saya kumpulkan setahun ke depan 100-125 juta dari saya pribadi. Mungkin nggak ya saya bisa kumpulkan dengan pekerjaan saya yang sekarang saya miliki. Dan kemudian saya berdoa lagi, Tuhan tambahkan berkat-Mu. Waktu saya berencana memperbaiki ke atas, ya kemudian saya dikasih pekerjaan baru sebagai sekretaris yayasan sebuah STT. Dan artinya biaya untuk renovasi di atas pakai uang saya pribadi juga beres. Tapi untuk sewa di sini itu yang bikin saya mikir lagi gitu. Tapi persoalan hal yang saya mau sampaikan dalam perjalanan itu, saya merenung, saya berubah dalam pengelolaan keuangan. Dulu uang saya dan keluarga. Kalau sekarang justru kebalikan. Uang saya termasuk adalah untuk persembahan kepada Tuhan di Logos Church ini begitu. Dan hal-hal itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Hal-hal usang, hal-hal kuno, hal-hal kadaluarsa yang sudah selama ini menggerogoti kehidupan kita dalam permenungan tahun-tahun baru, bulan-bulan baru. Kita harus pikirkan, Tuhan apa yang lama yang mesti dibuang, lalu yang barunya apa yang mesti kuhidupi, hal-hal baru apa yang mesti kuhidupi dalam kehidupan kita. Nah itu yang harus kita gumuli sebetulnya, termasuk dalam perayaan Imlek ini atau perayaan tahun baru kalender Imlek ini, kalender Chinese kalender ini. Ini yang harus kita renungkan. Maka yang pertama tadi melekat kepada Tuhan, yang kemudian Tuhan membarui segala sesuatu, dan karenanya kita perlu mengeluarkan perbenaran kita yang lama digantikan perbenaran Tuhan
dari Tuhan yang baru, supaya kemudian kehidupan kita jadi berkat bagi orang-orang banyak, bagi gereja, bagi kemuliaan Tuhan, dan kita bisa menjalankannya sepanjang kehidupan kita. Itu saja yang saya ingin sampaikan untuk khotbah pada sore hari ini. Masih ada beberapa kegiatan yang kita mau lakukan, karenanya kita akan tetap hadir. Mari bersemangat buat Tuhan, buat melayani Tuhan di gereja kita ini. Itu saja. Saya ingin betul-betul jadikan gereja ini keluarga betul-betul. Kalau Bapak punya masalah, sampaikan. Kalau ada pergumulan, sampaikan. Jangankan pada Ibu Bapak, bagi orang-orang yang sebelumnya saya nggak kenal saja, kalau minta saya layani, pasti saya layani. Jadi mari kita jadikan gereja kita betul-betul sebagai keluarga. Ya, mari kita nyanyi satu lagu yang kemarin, Anugerahmu, minggu lalu.